20 30 50 2157, kelas 252 BPIE, ujian akhir semester, psikologi konseling, dari kelompok 10 dengan materi pendekatan dalam konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Tidak semua pendekatan dapat dilakukan untuk menangani masalah klien. Konselor harus mempertimbangkan pula standar kelayakan pendekatan yang berlaku di Indonesia. Konseling memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat membantu konselor dalam proses konseling. Pendekatan-pendekatan itu meliputi pendekatan psikoanalisis. Corey 2009 mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Psikoanalisis diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Ia mengumumkakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian manusia, menurut versi Freud, juga dipengaruhi oleh 5 tahun pertama kehidupan yang dinamakan Freud sebagai perkembangan psikoseksual. Secara berurutan, fase perkembangan tersebut meliputi fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran dan ketidaksadaran adalah bagian konsep terpenting yang dikemukakan oleh Freud. Keduanya sangat menentukan tingkah laku dan permasalahan yang berhubungan dengan kepribadian manusia. Freud membagi kesadaran menjadi 3 bagian utama, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah cara yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan yang diakibatkan karena keinginannya tidak terpengaruhi. Peran dan fungsi konselor. Dalam melakukan praktis psikoanalisis, seorang konselor akan bersikap anonim, atau konselor berusaha tidak kenal klien dan hanya berbagi sedikit pengalaman dan perasaannya, agar klien dapat memproyeksikan dirinya kepada konselor. Tujuan psikoanalisis, yaitu jadi hal yang paling ditekankan dalam psikoanalisis adalah perasaan-perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri, meskipun aspek kognitif juga patut dipertimbangkan. Teknik terapi dalam psikoanalisis. Dalam hal ini, konselor perlu mengetahui teknik-teknik terapi dalam psikoanalisis harus dilakukan untuk mencapai tujuan psikoanalisis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini pun, ada 5 teknik dasar yang digunakan oleh konselor, yaitu asosiasi bebas, penafsiran, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Kedua, pendekatan eksistensial humanistik. Pendekatan eksistensial humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun mengandung risiko dan bagi dirinya sendiri. 3. Pendekatan client-centered. Berbicara pendekatan client-centered, maka kita akan mengenal Carl R. Rogers yang mengembangkan client-centered untuk diaplikasikan pada kelompok, keluarga, masyarakat, dan terlebih pada individu. Pendekatan ini dikembangkan atas anggapannya mengenai keterbatasan dari psikoanalisis. Keempat, pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial, humanistis, dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien, here and now, dan memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Kelima, pendekatan behavioristik, yaitu terapi tingkah laku. Behavioristik adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan ahli yang berbeda. Terapi behavioristik digunakan sekitar awal 1960-an atas reaksi terhadap psikoanalisis yang dianggap tidak banyak membantu mengatasi masalah klien. Adapun aspek penting dari pendekatan ini adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. 6. Pendekatan krisis. Pendekatan krisis disebut juga pendekatan kuratif, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. 7. Pendekatan remedial. Pendekatan remedial
merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kekurangan atau kelemahan. Kedelapan, pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Kesembilan, pendekatan perkembangan. Layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang menghadapi masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klaksikal, melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Ke-10, pendekatan kognitif. Didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan kunci yang membimbing tingkah laku anak. Ke-11, pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini melalui tingkah laku anak dalam kondisi dan prinsip-prinsip dalam belajar. Ke-12, pendekatan tradisional. Dalam konseling, konselor lebih banyak menggunakan waktunya untuk one-to-one relationship terhadap siswa yang mengalami problem. 13, pendekatan developmental. Pendekatan ini memusatkan diri kepada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha pencipta suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar. 14, pendekatan dalam konseling keluarga. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah bekerja dengan struktur kontrak yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga terhadap konselor. 15, pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tapi juga kecenderungan ke arah berpikir curang. Mereka cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional itu, tetapi berorientasi kognitif, tingkah laku tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan, memutuskan ulang. 16, pendekatan fitrah. Problem-problem yang merupakan kendala bagi baiknya perkembangan fitrah itu diselesaikan melalui proses konseling Islam. Untuk itu, individu dibantu menemukan fitrahnya sehingga dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan untuk mengembangkan dirinya agar mampu memecahkan masalah kehidupannya serta dapat melakukan self counseling dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. 17, pendekatan saintifik. Pendekatan ini berdasarkan atas hasil wawancara, hasil penelitian, prestasi belajar, hasil tes, dan sebagainya. Demikian materi kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.